Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan daring pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Adapun tema yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah prinsip pasar keuangan. Perkenalkan, nama saya Wanda Amelia Susanto yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri pertama pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Vindiana Rahmandani sebagai pemateri ketiga, ada Mokhairuni Amak sebagai pemateri keempat, ada Doni Hendra Saputra sebagai pemateri kedua, yang terakhir yaitu saya sendiri. Oke, karena saya pemateri pertama, langsung saja, yaitu pasar keuangan. Pasar keuangan bisa didefinisikan sebagai bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus dana dengan pihak yang kekurangan dana atau defisit dana. Sehingga di pasar keuangan tersebut akan terjadi transaksi, dengan kata lain terjadi mobilisasi dana. Ada 3 konsep yang terdapat di pasar keuangan, yaitu pasar keuangan sendiri, perantara atau lembaga keuangan, yang ketiga yaitu instrumen keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis pasar keuangan. Salah satunya yaitu pasar modal dan pasar uang. Pasar modal merupakan pasar keuangan di mana diperdagangkan instrumen jangka panjang, contoh obligasi, karena obligasi jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu pasar uang, merupakan pasar keuangan di mana diperdagangkan instrumen jangka pendek, contohnya commercial paper atau CP, karena CP jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Doni Hendra Saputra. Pasar spot dan pasar forward. Pasar spot, pasar di mana penyelesaian atau settlement terjadi saat ini. Misalnya, saya ingin membeli dolar Amerika Serikat sebanyak 1000 US dollar. Kurs tersebut adalah 8.500 sampai 8.750 rupiah per US dollar, yang berarti saya harus membayar 8.750 rupiah jika ingin membeli dolar, dan saya akan menerima 8.500 rupiah jika saya menjual dolar. Karena saya ingin membeli dolar, maka saya menyerahkan 8.750.000 rupiah dan saya memperoleh sebesar 1000 US dollar saat itu juga. Pasar forward, pasar di mana penyelesaian atau statement terjadi beberapa saat mendatang, sedangkan kontrak ditetapkan saat ini. Misal, kurs 3 bulan forward sebesar 9.000 sampai 9.200 rupiah per dolar. Kurs tersebut ditentukan di pasar. Misalkan saya ingin membeli 3 bulan dolar forward, saya datang ke bank. Saat ini saya hanya praktis menandatangani kontrak tersebut. Tidak ada penyelesaian atau penyerahan barang saat ini. Kontrak tersebut mengatakan bahwa 3 bulan mendatang saya akan membeli 1 dolar dengan menyerahkan 9.200 rupiah. 3 bulan mendatang saya akan menyerahkan 9.200 dan saya akan menerima 1 dolar. Pasar forward mempunyai dan banyak manfaat seperti untuk manajemen risiko. Pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana, pasar di mana emiten pertama kali menawarkan sahamnya. 2. Pasar sekunder, pasar di mana terjadi transaksi jual beli antar investor setelah saham dicatatkan di bursa. Pasar OTC dan pasar dengan lokasi tertentu. Bursa Efek Jakarta atau tempat saham diperjualbelikan mempunyai lokasi tertentu, yaitu di Jakarta, di Jalan Sudirman dengan bangunan tertentu.
Pasar keuangan lain tidak mempunyai lokasi tertentu. Sebagai contoh, pasar valuta asing mempunyai lokasi yang tersebar di dunia. Pedagang falas dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan terminal komputer. Order beli atau jual dilakukan melalui komputer, yang kemudian akan diteruskan kepada pedagang lainnya. Praktis tidak ada lokasi yang berpusat untuk pasar semacam itu. Pasar semacam itu sering dinamakan over-the-counter market. Selanjutnya yaitu pasar valuta asing atau falas. Pasar falas memperdagangkan mata uang asing. Pasar valuta asing memfasilitasi pertukaran mata uang yang berbeda. Perantara keuangan. Secara umum ada dua tipe. Yang pertama, perantara keuangan yang tidak merubah klaim atau sekuritas adalah perantara keuangan yang menjembatani pihak defisit dengan surplus tanpa mengubah klaim. Yang kedua, perantara keuangan yang merubah klaim. Perantara keuangan yang merubah klaim sekuritas primer menjadi sekuritas sekunder. Manfaat perantara keuangan. Yang pertama, denominasi. Kedua, jangka waktu atau likuiditas. Ketiga, monitor atau pengawasan. Dan yang keempat, biaya transaksi. Tipe lembaga perantara keuangan. Yang pertama, bank. Kedua, asuransi. Ketiga, perusahaan sekuritas. Instrumen keuangan. Instrumen keuangan dengan demikian bisa diartikan sebagai klaim atas aliran kas di masa mendatang. Instrumen keuangan juga bisa diartikan sebagai surat perjanjian kontrak yang menyebutkan jumlah yang dipinjam, ketentuan pelunasannya, dan hal-hal lainnya yang akan dicakup dalam perjanjian tersebut. Dalam kurung misal jaminan dan lainnya. Terus karakteristik instrumen keuangan. 1. Denominasi. 2. Jangka waktu. 3. Tipe klaim. 4. Likuiditas. Jenis-jenis instrumen keuangan. 1. Instrumen pasar uang. Dalam kurung money market instrument adalah instrumen keuangan yang mempunyai jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Beberapa contoh instrumen tersebut antara lain: 1. Sertifikat Bank Indonesia. 2. Commercial paper. 3. Akseptansi bank. 4. Certificates of deposit. Dan terakhir repo cash agreement. Instrumen pasar modal adalah instrumen yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun. Beberapa contoh adalah obligasi, saham preference, dan saham biasa. Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Saham dimasukkan dalam instrumen pasar modal karena saham akan selalu ada jika perusahaan yang mengeluarkan saham masih ada. Saham preferen menggabungkan karakteristik saham dengan obligasi. Saham preferen merupakan saham yang berarti kepemilikan, tetapi membayar dividen yang relatif tetap seperti bunga obligasi. Contoh jenis instrumen lain seperti waran, convertible, dan lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan nanti dilanjut di halaman LMS ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.